Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Anggraeni, guru SMK Negeri 1 Padaherang, sedang mengikuti PPG Daljab 2022 kategori 1 gelombang 2 di Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di siang yang cerah ini masih semangat? Masih. Bagus. Lihat di sekitar kalian. Coba. Sudah bersih? Kemudian bajunya coba lihat, sudah rapi? Sudah dimasukkan semua? Alhamdulillah. Kita mulai pembelajaran, silakan KM-nya pimpin untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presensi dulu ya. 11 PJKTC ya. Aan, Abdul, Adi, hadir ya. Alhamdulillah hadir semua ya. Berarti semuanya sehat. Dan semoga selamanya kita selalu diberi kesehatan ya. Amin. Masih ingat pembelajaran sebelumnya tentang apa? Pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, dan contoh cerpen. Ya, intinya cerpen itu terdiri dari berapa kata, Neng? Tidak lebih dari 10.000 kata. Kemudian di dalamnya juga ada konflik ya. Selanjutnya kita akan belajar menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Ada yang tahu? Ayo. Usi. Unsur intrinsik adalah unsur yang ada di dalam cerpen, sedangkan unsur intrinsik adalah unsur yang ada di luar cerpen. Iya, betul sekali. Kalau unsur intrinsik adalah unsur yang ada di dalam cerpen, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang ada di luar cerpen. Nah, setelah kalian mempelajari analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen ini, kalian diharapkan mampu yang pertama menentukan unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen ya. Yang kedua, mampu menentukan nilai-nilai yang ada di dalam cerpen. Gitu ya. Kemudian, untuk apa sih mempelajari cerpen dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Tidak. Bisa memberikan pelajaran terhadap kehidupan sehari-hari kita. Karena biasanya cerpen mengandung banyak amanat yang baik. Setelah itu, langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama, nanti kalian memperhatikan atau menyimak tayangan salin dia dari ibu. Setelah menyimak, kalian berkelompok ya. Berkelompok untuk mengerjakan unsur analisis intrinsik dan ekstrinsik dari cerpen. Ya.
Setelah itu, setelah berdiskusi selesai, kalian presentasikan dan saling memberi tanggapan. Perhatikan ya. Mari kita belajar menganalisis cerita pendek. Menganalisis cerita pendek bisa dari unsur intrinsik cerita pendek adalah unsur yang terbangun dari dalam cerita pendek. Unsur intrinsik tersebut terdiri dari yang pertama ada tema, yang kedua ada tokoh dan pernyataan, yang ketiga ada latar, yang keempat ada alur, yang kelima ada sudut pandang, yang keenam amanat, yang ketujuh gaya bahasa. Tema adalah permasalahan utama yang menjiwai seluruh cerita atau karangan. Tema dapat ditemukan dengan mengidentifikasi konflik yang terdapat dalam cerita tersebut. Tema biasanya dirumuskan dalam kalimat atau pernyataan yang singkat dan padat. Contoh tema: keluarga, persahabatan, kehidupan sosial, lingkungan hidup, agama, sekolah, dan sebagainya. Tokoh adalah perasaan yang mengalami peristiwa atau perlakuan di dalam berbagai peristiwa dalam cerita. Sedangkan penokohan adalah cara pengarang dalam menyajikan atau menggambarkan watak tokoh dan penciptaan citra tokoh. Unsur intrinsik cerpen yang ketiga adalah latar atau setting. Latar adalah segala keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Unsur intrinsik cerpen yang keempat adalah sudut pandang atau point of view. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam ceritanya. Sudut pandang ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, dan yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Ciri dari sudut pandang orang pertama adalah penggunaan kata ganti aku dalam cerita. Sudut pandang orang ketiga, pengarang itu berada di luar cerita. Ciri utama sudut pandang orang ketiga adalah penggunaan kata ganti dia atau nama-nama tokoh. Unsur intrinsik cerpen yang kelima adalah alur atau plot. Alur adalah rangkaian antar peristiwa dalam cerita. Unsur intrinsik cerita pendek yang kelima adalah amanat. Amanat ini pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Setiap pengarang memiliki gaya bahasa masing-masing. Mari kita bahas mengenai majas. Majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa yang digunakan dalam kalimat agar kalimat tersebut semakin hidup dan menarik. Setelah kita mempelajari unsur intrinsik dari cerita pendek, sekarang kita belajar mengenai unsur ekstrinsik cerita pendek. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun dari luar cerita pendek itu sendiri. Unsur-unsur tersebut yakni ada tiga: latar belakang pengarang, kemudian yang kedua latar belakang masyarakat atau lingkungan, yang ketiga nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita pendek ada nilai religius, nilai moral, nilai sosial, dan nilai budaya, serta masih banyak lagi nilai-nilai yang lainnya. Terima kasih kalian sudah menyimak materi mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Selamat belajar. Sudah ya? Nah, unsur intrinsik ada apa saja tadi? Tema, tokoh, dan penokohan, kemudian alur, kemudian latar, kemudian sudut pandang, kemudian amanat, dan terakhir ada gaya bahasa. Unsur ekstrinsik ada apa saja? Ada latar belakang pengarang,
latar belakang masyarakat, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita pendek. Nilai-nilai ada apa saja? Nilai religius, nilai sosial, nilai moral, nilai budaya, dan masih banyak lagi nilai yang lainnya. Selanjutnya, ada yang mau bertanya? Bertanya, Bu. Boleh, Tusli. Apakah di dalam cerpen harus ada konflik? Pertanyaannya, apakah di dalam cerpen harus ada konflik? Sebelum Ibu jawab, ada yang mau menanggapi? Gita, silakan. Menurut saya itu harus, karena konflik itu memang merupakan ciri dari cerpen. Ya, betul. Di dalam cerpen harus ada konflik. Kalian sekarang berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan kemarin. Silakan. Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Jadi nanti kalian mengerjakan ini ya. Silakan berdiskusi dengan teman kalian, saling bertanya dengan teman, saling bertukar pikiran, ya. Sudah? Silakan dibaca terlebih dahulu LKPD-nya atau lembar kerja peserta didiknya. Silakan dibaca. Sudah terbagi semua? Silakan dibaca dulu. Kalau mau ada yang ditanyakan juga silakan. Silakan baca. Petunjuknya baca juga. Ini sudah dibaca? Sudah ya. Langsung ke sisi ini. Unsur-unsurnya misalnya di sini tema. Temanya apa? Tulis di sini. Pembuktian kalimatnya di sini tulis. Alasannya di sini. Berapa kelompok lagi yang belum? Sudah ya? Ya. Kalau sudah, sekarang silakan perwakilan untuk presentasi. Kelompok mana yang mau? Tusli, kelompok Tusli, silakan presentasikan hasil diskusinya. Yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang unsur-unsur pembangun dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek yang berjudul Robohnya Surau Kami. Menganalisis unsur pembangunan unsur intrinsik cerita pendek yang berjudul Robohnya Surau Kami. Alasan tema atau pokok perjalanan cerpen Robohnya Surau Kami terletak pada persoalan Davin pakai Garin setelah mendengar bualan Ajo Sidi. Silakan ada yang menanggapi. Presentasinya sudah sangat jelas dan sangat bisa dipahami semua unsur intrinsik dari cerpen tersebut, mulai dari tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, amanat, serta gaya bahasa, semuanya lengkap. Saja yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai analisis struktur dan kaidah cerita pendek. Itu ya. Semangat belajar meskipun sekarang cuacanya sedang seperti ini. Jangan banyak bermain, tugas utama kalian adalah belajar. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Ibu dengan semangat. Silakan dipimpin doa. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh.